Saya Arina. Dan saya Venizia. Selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu proses kewirausahaan. Jadi, tonton terus video ini ya. So let's get started. Proses kewirausahaan adalah perjalanan penuh tantangan dan peluang yang dijalani oleh para pengusaha untuk menciptakan dan mengelola bisnis yang sukses. Proses ini adalah perjalanan yang dimulai dengan visi dan ide yang kuat, dan kemudian mengharuskan pengusaha untuk menghadapi berbagai tahapan yang kompleks. Dalam penjelasan video ini, kita akan menjelajahi proses kewirausahaan dari awal hingga akhir, mulai dari konsepsi ide hingga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Semuanya dimulai dengan inisiasi ide. Proses kewirausahaan sering dimulai dengan pengamatan dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pasar atau masalah yang perlu dipecahkan. Pengusaha dengan visi yang kuat akan mengidentifikasi peluang bisnis yang mungkin, seringkali berdasarkan pengalaman pribadi atau penelitian pasar yang teliti. Inisiasi ini adalah langkah awal yang menandai konsepsi ide yang akan menjadi dasar bagi seluruh perjalanan kewirausahaan. Selanjutnya, pengusaha akan mengembangkan rencana bisnis yang komprehensif. Ini melibatkan perencanaan strategis, perhitungan finansial, dan identifikasi sumber daya yang dibutuhkan. Rencana bisnis ini akan menjadi panduan untuk langkah-langkah selanjutnya dalam proses kewirausahaan. Ini juga merupakan alat untuk meyakinkan calon investor atau pemberi pinjaman tentang potensi bisnis. Setelah rencana bisnis disusun, pengusaha akan mencari modal untuk mendanai bisnis mereka. Ini bisa melibatkan penggunaan tabungan pribadi, mendapatkan pinjaman dari bank, atau menarik investor untuk berinvestasi dalam bisnis. Mendapatkan modal merupakan langkah kunci dalam proses kewirausahaan, karena bisnis memerlukan sumber daya finansial untuk mengembangkan produk atau layanan, memasarkan mereka, dan membangun operasi. Setelah modal terakumulasi, pengusaha akan memulai tahap pelaksanaan rencana bisnis. Ini melibatkan pembuatan produk atau penyediaan layanan, pemasaran kepada pelanggan potensial, dan pengelolaan operasi sehari-hari. Pelaksanaan ini seringkali melibatkan pengujian dan penyesuaian berulang untuk memastikan bahwa bisnis berjalan dengan lancar dan produk atau layanan memenuhi ekspektasi pasar. Selama perjalanan ini, pengusaha harus terus memantau perkembangan bisnis dan mengadaptasi strategi mereka sesuai dengan perubahan dalam pasar atau tantangan yang muncul. Kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi adalah kunci untuk kelangsungan bisnis. Pada tahap ini, pengusaha juga harus membangun tim yang kompeten dan dapat diandalkan untuk membantu mereka dalam mengelola bisnis dan mengatasi masalah yang mungkin timbul. Tujuan akhir dari proses kewirausahaan adalah mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Ini bisa mencakup ekspansi ke pasar baru, diversifikasi produk atau layanan, atau peningkatan kapasitas produksi. Mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan memerlukan perencanaan dan manajemen yang baik, serta kemampuan untuk tetap beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis. Kita telah merinci langkah-langkah utama dalam proses kewirausahaan, dari ide awal hingga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Proses ini merupakan perjalanan yang memerlukan dedikasi, ketekunan, dan kreativitas, dan seringkali diwarnai oleh risiko dan ketidakpastian. Namun, bagi pengusaha yang berhasil, proses kewirausahaan dapat menghasilkan pencapaian luar biasa dan dampak positif pada ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya kita bisa membahas tentang identifikasi peluang bisnis. Identifikasi peluang bisnis adalah tahap krusial dalam perjalanan kewirausahaan. Sebuah perjalanan yang dimulai dengan observasi dan pemahaman mendalam tentang lingkungan sekitar. Para
pengusaha harus menjadi pengamat yang teliti terhadap tren ekonomi, perubahan sosial, dan inovasi teknologi yang mungkin memengaruhi pasar di masa depan. Namun, itu hanya sebagian kecil dari persamaan. Dalam pencarian peluang bisnis, pengusaha harus lebih dalam lagi. Mereka perlu mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh calon pelanggan. Hal ini melibatkan penelitian yang teliti tentang preferensi dan kebutuhan pasar. Peluang seringkali muncul ketika masalah atau tantangan yang dihadapi pelanggan teridentifikasi. Disinilah inovasi berperan besar, karena pengusaha menciptakan solusi yang inovatif untuk memecahkan masalah tersebut. Selain itu, celah dalam pasar juga bisa menjadi sumber peluang bisnis. Ini melibatkan pencarian area di mana pesaing belum memenuhi kebutuhan pelanggan secara memadai. Pengalaman pribadi juga bisa menjadi sumber inspirasi untuk peluang bisnis. Pengusaha seringkali mengembangkan ide-ide baru berdasarkan pengalaman pribadi mereka atau kebutuhan yang mereka rasakan. Namun, proses identifikasi peluang bisnis tidak hanya berhenti pada temuan awal. Pengusaha juga harus mempertimbangkan persaingan di pasar, menilai potensi keuntungan, dan memahami tren masa depan. Mengukur potensi keuntungan adalah langkah penting dalam memastikan bahwa peluang tersebut layak dikejar, sementara memahami tren masa depan memungkinkan pengusaha untuk menciptakan solusi yang relevan dalam jangka panjang. Akhirnya, ide yang ditemukan harus diuji dan divalidasi. Pengusaha harus berbicara dengan calon pelanggan, melakukan survei, atau bahkan menciptakan prototipe produk atau layanan untuk memastikan bahwa ada minat pasar yang nyata. Dengan melewati proses ini secara cermat, pengusaha dapat meningkatkan peluang kesuksesan bisnis mereka dan memastikan bahwa ide-ide inovatif mereka dapat memberikan nilai bagi pelanggan dan pasar. Identifikasi peluang bisnis adalah tahap yang seringkali penuh dengan tantangan dan kompleksitas. Pengusaha harus berada dalam posisi yang siap untuk menggali ide-ide potensial dari berbagai sumber. Pengamatan yang cermat terhadap lingkungan eksternal adalah langkah awal dalam memahami dinamika pasar, baik dari segi permintaan konsumen maupun perubahan dalam industri. Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa ide yang ditemukan adalah relevan dan memadai. Pengusaha perlu menganalisis masalah yang ada di pasar dan mengevaluasi sejauh mana ide mereka dapat menjadi solusi yang efektif. Selain itu, mereka juga harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti biaya pengembangan, risiko, dan potensi keuntungan dalam identifikasi peluang bisnis. Selama proses identifikasi ini, pengusaha juga harus senantiasa terbuka terhadap perubahan dan umpan balik. Mungkin diperlukan perubahan dan penyesuaian ide asal untuk menjawab kebutuhan yang sesungguhnya ada di pasar. Dengan demikian, fleksibilitas dan keterbukaan terhadap perbaikan adalah sifat yang penting dalam menjalani tahap ini. Ketika peluang bisnis berhasil diidentifikasi dan ide yang kuat telah muncul, langkah berikutnya adalah mengembangkan rencana bisnis yang komprehensif untuk merealisasikan potensi tersebut. Proses ini akan memerlukan pemikiran strategis, perhitungan finansial, dan penentuan sumber daya yang diperlukan. Keseluruhan, identifikasi peluang bisnis adalah fondasi dari perjalanan kewirausahaan yang sukses, karena ide yang kuat adalah langkah pertama menuju pencapaian kesuksesan bisnis. Selanjutnya, pengusaha harus memastikan bahwa ide yang ditemukan memiliki potensi keuntungan dan relevansi yang kuat. Ini melibatkan analisis masalah yang dihadapi pasar dan bagaimana ide tersebut dapat menjadi solusi yang efektif. Selama proses identifikasi peluang bisnis, fleksibilitas dan keterbukaan terhadap perubahan adalah penting, karena ide awal mungkin perlu disesuaikan dengan umpan balik pasar. Dengan begitu, tahap identifikasi peluang bisnis adalah fondasi untuk membangun bisnis yang sukses. Tahap identifikasi peluang bisnis adalah langkah awal yang sangat penting dalam perjalanan kewirausahaan. Ini adalah proses di mana seorang pengusaha mencari dan mengenali peluang bisnis yang mungkin ada di sekitarnya.
Proses ini bisa dimulai dari pengamatan mendalam terhadap lingkungan sekitar, termasuk tren pasar, kebutuhan pelanggan, dan perubahan sosial atau teknologi yang sedang terjadi. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap dinamika pasar, pengusaha berusaha untuk mengidentifikasi peluang yang bisa menjadi dasar bagi bisnis yang sukses. Salah satu aspek kunci dalam identifikasi peluang bisnis adalah pemahaman yang baik tentang kebutuhan pasar. Pengusaha harus melakukan penelitian yang cermat untuk memahami apa yang dicari dan diinginkan oleh calon pelanggan. Hal ini melibatkan menggali insight dari data pasar, berbicara dengan calon pelanggan potensial, dan menganalisis tren konsumen. Dengan pemahaman yang kuat tentang kebutuhan pasar, pengusaha dapat lebih mudah menemukan peluang bisnis yang benar-benar relevan dan berpotensi menguntungkan. Selain itu, pengusaha juga perlu mampu mengidentifikasi masalah atau tantangan yang mungkin dihadapi oleh pelanggan. Peluang bisnis sering muncul ketika pengusaha dapat menawarkan solusi yang inovatif untuk masalah tersebut. Ini bisa berarti menciptakan produk atau layanan baru atau memperbaiki produk yang sudah ada untuk lebih memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam banyak kasus, pengusaha yang sukses adalah mereka yang dapat melihat masalah yang belum terpecahkan dan mencari cara untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara yang lebih baik. Mengidentifikasi celah dalam pasar juga bisa menjadi sumber peluang bisnis yang kuat. Ini melibatkan mencari area di mana pesaing belum memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik. Dengan mengidentifikasi celah ini, pengusaha dapat merancang produk atau layanan yang dapat mengisi kekosongan tersebut dan menjadi pemain yang signifikan dalam pasar. Keberhasilan dalam mengidentifikasi celah pasar seringkali mengarah pada pertumbuhan bisnis yang pesat. Selama proses identifikasi peluang bisnis, penting untuk selalu terbuka terhadap umpan balik dan perubahan. Ide awal mungkin perlu disesuaikan dengan respon pasar atau perkembangan baru dalam industri. Kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi adalah kunci dalam menjalani tahap ini. Dengan cara ini, identifikasi peluang bisnis menjadi fondasi yang kuat untuk memulai perjalanan kewirausahaan dan menciptakan bisnis yang sukses. Kemudian kita bicarakan rencana bisnis yang efektif. Rencana bisnis yang efektif adalah dokumen strategis yang sangat penting dalam dunia bisnis. Ini adalah panduan rinci yang merinci visi, tujuan, dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai keberhasilan dalam bisnis. Rencana bisnis berfungsi sebagai peta jalan yang membantu pengusaha merencanakan dan mengelola bisnis mereka. Ini mencakup berbagai elemen, mulai dari analisis pasar hingga strategi pemasaran, proyeksi keuangan, dan rencana pertumbuhan. Melalui penelitian yang cermat dan perencanaan yang baik, rencana bisnis membantu pengusaha memahami pasar yang mereka masuki, persaingan yang mereka hadapi, dan bagaimana mereka akan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan produk atau layanan mereka. Selain sebagai panduan, rencana bisnis juga berperan penting dalam mengkomunikasikan visi dan rencana bisnis kepada pihak lain, seperti calon investor, mitra bisnis, atau tim internal. Ini membantu mendapatkan dukungan finansial dan pemahaman bersama tentang tujuan bisnis. Rencana bisnis juga membantu dalam mengukur kinerja bisnis seiring berjalannya waktu, karena dapat digunakan sebagai dasar untuk membandingkan pencapaian aktual dengan proyeksi yang telah dibuat. Selanjutnya, rencana bisnis adalah alat penting dalam mengelola risiko. Dengan mengidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin dihadapi bisnis, pengusaha dapat merencanakan cara untuk mengatasinya. Ini mencakup strategi mitigasi risiko, seperti cadangan keuangan atau rencana kontinuitas bisnis yang dapat membantu bisnis bertahan dalam situasi yang tidak terduga. Pada akhirnya, rencana bisnis yang efektif membantu pengusaha meraih kesuksesan jangka panjang. Ini memberikan arah yang jelas, mengidentifikasi peluang pertumbuhan, dan membantu pengusaha beradaptasi dengan perubahan pasar. Dengan merinci strategi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis,
rencana bisnis memainkan peran kunci dalam membantu bisnis berkembang dan bersaing dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Dengan demikian, rencana bisnis yang efektif adalah salah satu alat terpenting dalam perjalanan kewirausahaan yang sukses. Bisnis yang efektif diartikan sebagai bisnis yang mampu mencapai tujuan dan kesuksesan yang diinginkan dengan cara yang efisien dan terencana. Hal ini melibatkan pengelolaan yang baik, strategi yang tepat, pelayanan pelanggan yang unggul, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan pasar. Keberhasilan bisnis yang efektif tercermin dalam pencapaian target finansial, pertumbuhan berkelanjutan, dan kepuasan pelanggan yang tinggi. Keberhasilan bisnis yang efektif tercermin dalam pencapaian target finansial adalah salah satu indikator utama keberhasilan dalam dunia bisnis. Pencapaian target finansial ini mencakup sejumlah aspek yang harus dipahami dengan baik dalam konteks bisnis yang efektif. Pertama, bisnis yang efektif memiliki rencana keuangan yang kuat. Ini melibatkan perencanaan yang cermat mengenai pendapatan, biaya, dan investasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis. Rencana ini mencakup proyeksi keuangan jangka panjang yang membantu pengusaha merencanakan sumber daya finansial yang diperlukan dan menentukan tingkat pertumbuhan yang realistis. Pencapaian target finansial juga mencerminkan efisiensi operasional bisnis. Bisnis yang efektif mampu mengelola sumber daya dengan baik, mengoptimalkan proses, dan mengurangi pemborosan. Ini berarti biaya produksi, distribusi, dan manajemen harus dikendalikan dengan baik agar laba bersih dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Kualitas produk atau layanan juga berperan penting dalam mencapai target finansial. Bisnis yang efektif mampu menyediakan produk atau layanan yang berkualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik. Hal ini akan mendukung pertumbuhan penjualan dan dapat menciptakan pelanggan yang setia, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pencapaian target finansial. Selain itu, kemampuan beradaptasi dengan perubahan pasar juga penting. Bisnis yang efektif dapat mengidentifikasi tren pasar dan peluang baru dengan cepat. Ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan strategi pemasaran dan produk mereka agar tetap relevan, yang berdampak positif pada pencapaian target finansial. Keberhasilan bisnis yang efektif juga dapat dilihat dalam pertumbuhan berkelanjutan. Ini mencakup pengembangan bisnis ke pasar baru, diversifikasi produk atau layanan, dan perluasan pangsa pasar. Pertumbuhan yang sehat merupakan tanda bisnis yang efektif dapat menghasilkan pendapatan tambahan dan mencapai target finansial yang lebih tinggi. Jadi, secara keseluruhan, pencapaian target finansial adalah indikator penting keberhasilan bisnis yang efektif. Ini mencakup perencanaan keuangan yang baik, efisiensi operasional, kualitas produk atau layanan yang tinggi, adaptasi terhadap perubahan pasar, dan pertumbuhan berkelanjutan. Semua ini bersama-sama menciptakan fondasi yang kuat untuk kesuksesan finansial bisnis dalam jangka panjang. Menciptakan fondasi yang kuat untuk kesuksesan finansial bisnis dalam jangka panjang adalah suatu hal yang penting dalam dunia kewirausahaan. Fondasi ini merupakan fondasi yang memungkinkan bisnis tumbuh, berkembang, dan bertahan dalam jangka panjang. Untuk mencapai fondasi yang kuat, berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, antara lain perencanaan keuangan yang matang. Langkah pertama dalam menciptakan fondasi yang kuat adalah memiliki perencanaan keuangan yang matang. Ini melibatkan pembuatan rencana anggaran yang rinci dan proyeksi keuangan jangka panjang. Dalam rencana ini, bisnis harus menetapkan target finansial yang realistis dan merencanakan sumber daya finansial yang diperlukan untuk mencapainya dan efisiensi pengeluaran penting untuk mengelola pengeluaran dengan efisien. Bisnis harus memastikan bahwa biaya operasional, produksi, dan administratif dikendalikan dengan baik tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan.
serta diversifikasi pendapatan menggantungkan bisnis pada satu sumber pendapatan saja bisa berisiko. Fondasi yang kuat mencakup diversifikasi pendapatan, yaitu menciptakan beragam saluran pendapatan untuk mengurangi risiko jika satu saluran mengalami masalah. Yang terakhir, inovasi dan perkembangan produk. Fondasi yang kuat juga mencakup inovasi produk atau layanan yang berkelanjutan. Bisnis yang berhasil terus beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang berubah dan selalu mencari cara untuk memperbaiki atau mengembangkan produk mereka agar tetap relevan. Dalam keseluruhan, menciptakan fondasi yang kuat untuk kesuksesan finansial bisnis dalam jangka panjang adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan. Ini melibatkan perencanaan yang baik, manajemen yang bijaksana, adaptasi terhadap perubahan, dan investasi yang cerdas. Fondasi yang kuat adalah landasan yang kokoh yang memungkinkan bisnis menghadapi tantangan dan peluang di dunia kewirausahaan dengan keyakinan dan ketahanan. Aspek sumber pendanaan dan modal. Sumber pendanaan dan modal adalah komponen penting dalam memulai dan mengembangkan bisnis. Dalam dunia kewirausahaan, memahami berbagai sumber pendanaan dan bagaimana modal dikelola adalah langkah kunci untuk membangun bisnis yang sukses. Berikut adalah penjelasan secara detail tentang sumber pendanaan dan modal. Pertama, modal sendiri. Modal sendiri adalah sumber pendanaan utama yang berasal dari pemilik bisnis atau pendiri. Ini bisa berupa tabungan pribadi, investasi, atau aset yang digunakan untuk mendukung bisnis. Keuntungan utama modal sendiri adalah kontrol penuh atas bisnis, tetapi juga membawa risiko finansial yang signifikan jika bisnis tidak berhasil. Kedua, pinjaman bank. Pinjaman bank adalah bentuk pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada pemilik bisnis. Biasanya, bank akan memeriksa kredit dan menentukan suku bunga serta persyaratan pembayaran. Keuntungan utama dari pinjaman bank adalah akses cepat ke modal yang lebih besar, tetapi juga harus membayar bunga yang dapat mempengaruhi profitabilitas. Ketiga, modal ventura. Modal ventura adalah sumber pendanaan eksternal yang diberikan oleh investor profesional atau perusahaan modal ventura. Mereka biasanya menginvestasikan modal dalam jumlah besar dan memiliki ekspektasi tinggi terhadap pertumbuhan dan pengembalian investasi. Ini adalah pilihan yang baik jika bisnis memiliki potensi pertumbuhan besar, tetapi juga dapat mengharuskan pemilik bisnis untuk berbagi kendali dan keuntungan. Crowdfunding. Crowdfunding melibatkan mengumpulkan dana dari sejumlah individu melalui platform online. Ini bisa berupa crowdfunding reward-based, memberikan produk atau layanan sebagai imbalan, crowdfunding equity, berbagi kepemilikan bisnis dengan investor, atau crowdfunding pinjaman, mengumpulkan pinjaman dari individu dengan janji pengembalian. Pendanaan pemerintah. Banyak negara memiliki program dan insentif untuk mendukung kewirausahaan. Ini bisa berupa hibah, pinjaman berbunga rendah, atau dukungan lain dari pemerintah atau lembaga pemerintah. Dalam mengelola sumber pendanaan dan modal, penting untuk memiliki perencanaan keuangan yang baik, mengelola risiko, dan memahami konsekuensi dari setiap sumber pendanaan yang dipilih. Menggabungkan berbagai sumber pendanaan dengan bijaksana dapat membantu bisnis tumbuh dan berkembang dengan stabil. Setiap sumber pendanaan dalam bisnis memiliki konsekuensi yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Modal sendiri memberikan kontrol penuh kepada pemilik bisnis, tetapi juga memperbesar risiko finansial pribadi. Pinjaman bank memberikan akses ke modal tambahan, tetapi juga membawa beban bunga dan tanggung jawab untuk membayar kembali. Crowdfunding dapat memberikan dana tambahan dan pemasaran, tetapi juga menimbulkan tekanan untuk memenuhi janji imbalan kepada pendukung. Pendanaan pemerintah dapat memberikan dukungan, tetapi seringkali melibatkan persyaratan dan kewajiban tertentu. Setiap sumber pendanaan memiliki implikasi unik,
sehingga pemilihan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan bisnis. Pelaksanaan dan pengembangan bisnis. Pelaksanaan dan pengembangan bisnis dalam konteks kewirausahaan adalah tahap yang sangat penting dalam perjalanan seorang wirausahawan. Ini adalah fase di mana ide-ide dan konsep bisnis yang awalnya terbentuk dalam pikiran menjadi kenyataan yang berfungsi dan berkembang. Proses ini melibatkan serangkaian langkah yang kompleks dan strategis. Pertama, pengusaha harus memulai dengan perencanaan awal yang komprehensif. Ini termasuk merumuskan visi dan misi bisnis, serta menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Dalam perencanaan ini, analisis pasar, pesaing, dan pelanggan potensial menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi peluang dan risiko. Merencanakan bisnis dengan cermat, pengusaha perlu memilih model bisnis yang paling sesuai dengan visi mereka. Model bisnis ini mencakup cara bisnis akan menghasilkan pendapatan, apakah itu melalui penjualan produk, penyediaan layanan, atau model lainnya. Pendanaan dan modal juga menjadi aspek krusial dalam pelaksanaan bisnis. Pengusaha harus mempertimbangkan sumber pendanaan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti modal sendiri, pinjaman bank, modal ventura, atau crowdfunding. Keputusan ini akan mempengaruhi tingkat kontrol yang dimiliki oleh pengusaha dan risiko finansial yang harus mereka tanggung. Setelah mendapatkan modal, bisnis harus memulai proses pembuatan produk atau layanan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Ini melibatkan pengembangan produk, produksi, dan pengujian kualitas untuk memastikan bahwa produk atau layanan tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengusaha harus merancang strategi pemasaran dan promosi yang efektif untuk mengenalkan produk atau layanan mereka kepada pasar. Ini mencakup identifikasi target pasar yang tepat, pengembangan merek, dan penggunaan berbagai saluran promosi dan penjualan untuk mencapai pelanggan potensial. Rekrutmen dan manajemen tim adalah langkah penting untuk bisnis yang berkembang. Memiliki tim yang kompeten dan berkomitmen adalah aset berharga dalam menjalankan operasi bisnis dengan sukses. Operasi sehari-hari bisnis juga harus dikelola dengan efisiensi. Ini mencakup manajemen inventaris, pengelolaan stok, dan pengawasan proses produksi atau pelayanan untuk memastikan kualitas dan konsistensi. Pengukuran kinerja bisnis adalah aktivitas terus-menerus yang diperlukan. Pengusaha harus terus memantau pendapatan, biaya, laba bersih, serta indikator kinerja lainnya untuk mengevaluasi apakah bisnis berjalan sesuai rencana. Seiring dengan pertumbuhan bisnis, pengusaha dapat mempertimbangkan untuk memperluas operasi mereka. Ini bisa berarti ekspansi ke lokasi baru, diversifikasi produk atau layanan, atau pengembangan pasar yang lebih luas. Namun, pelaksanaan bisnis adalah proses dinamis. Pengusaha harus siap untuk mengevaluasi dan menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan perubahan pasar, pelanggan, atau kondisi eksternal lainnya. Kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman adalah kunci untuk mencapai kesuksesan jangka panjang dalam kewirausahaan. Dalam keseluruhan, pelaksanaan dan pengembangan bisnis adalah perjalanan yang menuntut ketekunan, perencanaan yang matang, dan eksekusi yang baik. Dengan pemahaman yang kuat tentang proses ini, pengusaha dapat menghadapi tantangan dengan keyakinan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Oke, terima kasih sudah menonton ya. Semoga menginspirasi. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.